Kembali lagi di channel RSN Official. Sehat selalu, berkah selalu. Begitu aku melangkah melewati gerbang kota, hiruk-pikuk suara langsung menerpaku. Jalan utama bermuda lebar dan datar, dipenuhi dengan berbagai macam toko, termasuk toko yang menjual pil, artefak magis, bahan spiritual, dan bahan-bahan untuk monster. Semua toko didekorasi dengan sangat mewah. Pintu masuk toko pil dihiasi dengan iklan pil berbagai tingkatan. Pintu masuk toko senjata sihir dihiasi dengan beberapa contoh senjata sihir. Pintu masuk toko bahan spiritual dihiasi dengan deretan berbagai biji dan tumbuhan spiritual. Terdapat juga restoran, kedai teh, toko senjata, toko jimat, dan toko lempengan susunan beragam sekali, terlalu banyak untuk dihitung. Jalanan dipenuhi orang-orang, berdesakan. Para pengikut dari berbagai sekte, mengenakan jubah megah, berjalan berkelompok 3 atau 5 orang di jalan, mengobrol dan tertawa. Beberapa petani pengembara, lelah karena perjalanan mereka, bergegas lewat sambil membawa karung-karung besar dan kecil berisi bahan-bahan. Seorang tentara bayaran, yang memancarkan niat membunuh, dengan kepala monster berlumuran darah tergantung di pinggangnya, berjalan dengan angkuh menembus kerumunan. Ada juga para kultivator dari persekutuan pedagang Void yang mengenakan jubah putih keperakan, dengan tata krama yang halus, membawa kotak penyimpanan yang indah di tangan mereka, dan berjalan dengan santai. Beragam orang berkumpul, menciptakan suasana kehidupan sehari-hari yang hidup dan ramai. Suara-suara pedagang kaki lima, tawar-menawar, perdebatan, dentingan senjata, dan tawa memenuhi udara di restoran. Campuran berbagai suara bergema tanpa henti di udara di atas jalan. Udara dipenuhi dengan aroma pil obat, bau amis material monster, suasana berasap dari warung makan kaki lima, dan aura samar namun ada di mana-mana dari kristal roh. Tuan Chen, mari kita pergi ke toko material monster dulu. Saat Zhao Tishan memimpin jalan, dia menoleh ke belakang dan berkata, ada, Wan Baoge, di sebelah timur kota. Itu adalah pembeli bahan monster terbesar di kota bermuda. Harganya wajar dan mereka tidak menipu baik yang muda maupun yang tua. Saya sudah beberapa kali berbisnis dengan mereka sebelumnya dan tidak pernah ditipu. La merendahkan suaranya saat berbicara, raut wajahnya penuh perhitungan yang hanya dimiliki oleh seseorang yang sering berbisnis. Tapi tolong jangan tinggalkan aku bernegosiasi harga dengan pemilik toko sendirian nanti. Aku tidak pandai bicara. Terakhir kali, seseorang menurunkan harga setengahnya dan aku masih merasa mendapat harga yang bagus. Chen Ping mengangguk tanpa berkata apa-apa. Kelompok itu berjalan melewati beberapa jalan, berbelok dari jalan utama ke gang yang lebih sempit namun tetap ramai, dan tiba di Wanbaoge di bagian timur kota. Paviliun Wanbao adalah bangunan 3 lantai yang seluruhnya terbuat dari kayu spiritual, dengan balok berukir dan kasau yang dicat, serta atap yang melengkung ke atas, sehingga memberikan tampilan yang sederhana namun elegan. Beberapa rune anti pengintipan diukir di dinding luar paviliun untuk melindungi privasi para tamu. Di atas gerbang utama tergantung sebuah plakat dengan 3 karakter besar, Wan Baoge, Paviliun 10.000 harta karun. Karakter-karakter tersebut diukir dengan kekuatan hukum Dewa Emas tingkat 6, memancarkan cahaya redup. 2 patung Pixiu yang terbuat dari giok berjongkok di pintu masuk, melambangkan kekayaan yang mengalir masuk tetapi tidak pernah keluar. Bagian dalam paviliun ini luas, dengan puluhan etalase kristal transparan di aula lantai pertama, yang memamerkan berbagai material monster langka. Sebagai contoh, bulu ekor elang petir abadi emas tingkat 6, sisik naga es abadi emas tingkat 7, kantung racun binatang buas purba, ular piton penelan, dan inti dalam rubah roh berekor 9 yang disegel dalam bola kristal semi-transparan dihargai dengan harga yang sangat tinggi. Etalase itu dipenuhi dengan lapisan-lapisan pembatas, masing-masing cukup kuat untuk membuat kultivator dewa emas biasa terpental. Di setiap 4 sudut aula berdiri seorang penjaga peringkat ke-6 dari alam abadi emas, tak bergerak dan tanpa ekspresi, seperti 4 patung. Saat Zhao Tishan memimpin rombongan memasuki Wanbaoge, seorang asisten toko muda yang mengenakan jubah biru segera datang menyambut mereka. Pelayan itu tersenyum dan bersikap penuh perhatian namun bijaksana, jelas telah menjalani pelatihan yang ketat. Tuan-tuan, apa yang ingin Anda pesan? Paviliun Wanbao kami memiliki semua yang Anda inginkan, pil, artefak magis, bahan spiritual, dan bahan monster buas, semuanya dengan harga yang wajar.
Penjaga toko berbicara dengan tempo sedang, suaranya jelas dan tegas, apakah Anda di sini untuk menjual atau membeli barang? Jika Anda menjual, harga pembelian Wanbauge termasuk yang terbaik di Bermuda. Jika Anda ingin membeli sesuatu, Anda telah datang ke tempat yang tepat. Sekumpulan mutiara isi spirit baru saja tiba kemarin, dan kondisinya sangat bagus. Zhao Tishan berdeham, mengeluarkan inti binatang anjing iblis dari tas penyimpanannya, dan meletakkannya di atas meja. Inti makhluk buas itu sebesar kepalan tangan, sepenuhnya hitam, dengan pola merah darah samar yang terlihat di permukaannya tanda dari anjing iblis abadi emas tingkat 5. Kami ingin menjual material dari makhluk iblis. Apakah Anda membeli inti, kulit, taji tulang, dan daging dari 13 anjing iblis abadi emas tingkat 5? Mata pria itu tiba-tiba membelalak. 13. Monster anjing iblis peringkat kelima dari alam abadi emas. Dia telah bekerja sebagai asisten toko di Wanbauge selama 3 tahun dan telah melihat banyak transaksi besar, tetapi dia belum pernah melihat seorang kultivator nakal membawa bahan-bahan untuk 13 anjing iblis sekaligus. Anjing-anjing iblis dikenal hidup berkelompok, dan 13 anjing iblis berarti setidaknya dibutuhkan 2 kultivator dengan level yang sama untuk memburu mereka, dan kemungkinan akan ada korban jiwa. Kelompok di depan mereka memiliki tingkat kultivasi tidak lebih dari peringkat kelima alam abadi emas, dan ke-11 anggota kelompok itu memiliki luka lama di tubuh mereka. Mereka tidak terlihat seperti tim yang mampu membunuh 13 anjing iblis. Beli, beli, beli. Tentu saja kami akan membeli. Pelayan itu mengangguk berulang kali, senyumnya semakin lebar, tetapi lebih dari segalanya, ia dipenuhi dengan rasa terkejut yang hampir tak tertahan. Mohon tunggu sebentar, tuan-tuan. Saya akan pergi memanggil manajer. Ini pesanan besar, saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Dia berbalik dan berlari kecil menuju ruangan belakang, langkahnya lebih dari 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Sesaat kemudian, seorang pria gemuk parubaya keluar dari ruangan belakang. Lah mengenakan jubah brokat yang disulam dengan benang emas dan pola koin tembaga, dan dagingnya bergoyang setiap kali ia melangkah. Wajahnya berseri-seri penuh senyum, dan matanya menyipit, jelas sekali dia adalah seorang pebisnis yang cerdik. Tingkat kultivasinya berada di peringkat ke-6 alam abadi emas, dan auranya tenang dan terkendali, yang jelas menunjukkan bahwa dia bukanlah orang biasa. Lah memegang sempoa giok di tangannya, jari-jarinya dengan lembut menggerakkan manik-maniknya, jelas sekali ia baru saja melakukan perhitungan. Saya Qian Wangwan, manajer Wanbauge. Salam, para tamu terhormat. Pria parubaya itu berjalan menghampiri Chen Ping dan kelompoknya, menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum. Tatapannya menyapu Zhao Tishan dan yang lainnya sebelum akhirnya tertuju pada Chen Ping. Secerca keraguan terlintas di matanya. Chen Ping berdiri di barisan paling depan, dengan semua orang, sengaja atau tidak sengaja, mengikuti di belakangnya sejauh setengah badan, yang jelas menunjukkan bahwa dialah figur inti dari seluruh tim. Namun, aura yang terpancar dari pemuda ini baru berada di tingkat pertama alam Dewa Emas. Seorang immortal emas tingkat 1, yang berperan sebagai anggota inti dari tim tersebut. Qian Wangwan telah berkecimpung dalam bisnis hampir sepanjang hidupnya dan telah bertemu berbagai macam orang, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat kombinasi personel seperti ini. Tatapannya tertuju pada Chen Ping sejenak sebelum beralih. Manajer Qian, tolong beritahu saya berapa nilai bahan-bahan ini. Zhao Tishan mengeluarkan semua inti binatang, bulu, taji tulang, dan daging dari ke-13 anjing iblis itu dan menumpuknya di atas meja. Material-material itu ditumpuk membentuk sebuah gunung kecil. Inti-inti binatang buas berwarna hitam itu memancarkan cahaya spiritual yang samar, bulu ungu gelapnya sehalus satin, taji tulang yang tajam berkilauan dengan cahaya yang mengerikan, dan dagingnya masih mengeluarkan uap. Mata Qian Wangwan berbinar. Dia berjalan ke konter, pertama-tama mengambil inti binatang buas dan memeriksanya dengan cermat di bawah cahaya, lalu menjentikkan cangkang inti binatang buas itu dengan jarinya untuk mendengarkan suaranya, kemudian memeriksa keutuhan dan kilau bulunya, dengan lembut menggesekkan ujung jarinya di sepanjang tepi tajam duri tulang, dan akhirnya dengan hati-hati mencium aroma daging dan darah. Bagus sekali, suaranya terdengar penuh kekaguman. Ini adalah pil monster anjing iblis tingkat 5 emas abadi kelas puncak, dengan kualitas unggul. 13 pil, masing-masing dalam kondisi sempurna,
tanpa ada yang rusak atau tercampur. Bulunya utuh, yang cukup langka. Hal yang paling rentan dari kulit monster anjing iblis adalah terbakar oleh artefak magis. Setelah terbakar, kualitasnya akan sangat berkurang. Tidak satu pun dari pil Anda yang rusak. Dia bahkan mengambil inti binatang buas dan meletakkannya di atas lempengan penguji energi spiritual seukuran kepalan tangan, dan skala pada lempengan penguji itu langsung melonjak ke kisaran puncak tingkat kelima. Setelah memastikan semuanya benar, dia berpikir sejenak lalu mengulurkan tangan. Bahan-bahan untuk ke-13 anjing iblis itu akan menelan biaya total 150.000 kristal berkualitas tinggi. Bagaimana pendapat Anda sekalian tentang harga ini? Mata Zhao Tishan berbinar. Awalnya ia memperkirakan sekitar 130.000 kristal berkualitas tinggi, tetapi ternyata jumlahnya lebih banyak dari yang ia duga. Dia hendak mengangguk ketika Chen Ping angkat bicara. 300.000. Suaranya tenang, setenang seolah-olah dia sedang mengatakan bahwa cuaca hari ini bagus. Namun, tiga kata tenang inilah yang bergema di lobi Wanbaoge, menyebabkan asisten toko yang sedang membersihkan etalase berhenti membersihkan. Qian Wangwan sedikit mengerutkan kening, berbalik untuk melihat Chen Ping, dan secercah keterkejutan terlintas di matanya. Pemuda ini, seorang immortal emas tingkat 1, tidak hanya berada di inti kelompok, tetapi juga tahu bagaimana menaikkan harga saat bernegosiasi. Selain itu, angka yang dia sebutkan sangat halus, itu bukan harga yang selangit, melainkan harga yang sedikit di atas 150.000 tanpa menyebabkan pihak lain panik. Anak muda, 150.000 sudah merupakan harga yang wajar. Qian Wangwan menggelengkan kepalanya, suaranya tetap lembut. Inti binatang dari anjing iblis abadi emas tingkat 5 bernilai 12.000 hingga 15.000 yuan per buah. Saya memberi Anda 10.000 yuan per buah karena jumlahnya yang banyak. Bulu, tulang, dan dagingnya jika digabungkan harganya 30.000. 150.000 bukanlah harga yang murah. Tanyakan di mana saja di Bermuda, Anda tidak akan menemukan toko lain yang menawarkan harga seperti itu. Chen Ping menatap Qian Wangwan, matanya yang gelap tanpa ekspresi apapun. Tatapannya sejenak tertuju pada pil-pil penawar monster di atas meja sebelum beralih ke Qian Wangwan, suaranya tenang namun tepat seperti suara mesin akuntansi. Pil monster anjing iblis di puncak peringkat kelima alam abadi emas bernilai antara 15.000 dan 18.000 di pasaran. Anda menawarkan 10.000, yang merupakan harga tawar. Bulu tersebut masih utuh dan tidak rusak, dan masing-masing bernilai setidaknya 2.000 di pasaran. 13 buah bulu tersebut akan bernilai 26.000. Setiap taji tulang memiliki setidaknya 500, dan setiap anjing iblis memiliki 30 taji tulang, jadi 13 di antaranya akan berjumlah 195.000. Setiap bagian daging dan darah berharga 50 jin, dan setiap anjing iblis beratnya setidaknya 2.000 jin. 13 ekor anjing iblis akan memiliki berat 1.300.000 jin, atau senilai 65.000 jin. Nilai totalnya minimal 300.000. Anda menawarkan 150.000. Apakah Anda memanfaatkan kurangnya keahlian kami? Suara Chen Ping tidak keras, tetapi setiap kata terdengar jelas oleh semua orang yang hadir. Dia tidak menggunakan nada memaksa untuk mengintimidasi orang ketika mengucapkan kata-kata ini, dia hanya menyebutkan angka-angka itu satu persatu, seolah-olah sedang mengerjakan soal aritmatika siswa sekolah dasar. Zhao Tishan menatap Chen Ping dengan heran, dan bahkan Jiang Xuelan pun menatap Chen Ping dengan tak percaya, tidak mengerti bagaimana Chen Ping mengetahui harga barang-barang ini, tetapi ini bukan saat yang tepat untuk bertanya kepada Chen Ping. Senyum di wajah Qian Wangwan menghilang. Bukan karena Chen Ping salah, tetapi karena dia benar sepenuhnya. Harga pasar pil monster anjing iblis alam abadi emas tingkat 5 puncak, premi untuk pembelian kulit utuh, harga pasar taji tulang yang dihitung per tulang, dan harga pembelian reguler untuk daging dan darah setiap angka akurat hingga detail terkecil. Bahkan para veteran berpengalaman yang telah berkecimpung dalam bisnis material monster selama bertahun-tahun mungkin tidak dapat menjelaskan data ini dengan begitu jelas dalam sekali penjelasan. Pemuda ini, seorang immortal emas tingkat 1, entah memiliki latar belakang yang sangat kuat atau telah secara pribadi membongkar lusinan anjing iblis, mengumpulkan banyak pengalaman langsung dalam membongkar material. Zhao Tishan tidak menyangka bahwa material dari monster anjing iblis itu begitu berharga.
Dia sudah menjual barang-barang yang berhubungan dengan monster anjing iblis kepada penduduk desa 3 atau 4 kali sebelumnya. Setiap kali, pihak lain akan menyebutkan harga, dia akan menambahkan sedikit, dan pihak lain kemudian secara simbolis akan menurunkan harga sedikit sebelum kesepakatan diselesaikan. Dia bahkan tidak mempertimbangkan untuk menentukan harga inti dan kulit binatang buas secara terpisah, apalagi harga pasar. Dia berpikir menjual semua monster sekaligus adalah cara termudah untuk menjualnya. Setelah Chen Ping menjelaskan semuanya kepadanya, dia baru menyadari betapa besar penipuan yang telah ia alami sebelumnya. Qian Wangguan terdiam sejenak, dan senyum di wajahnya sedikit memudar. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar mengamati pemuda di tingkat pertama alam abadi emas ini. Tatapannya tidak lagi santai seperti sebelumnya, melainkan mengandung bobot penilaian ulang. Anak muda, kau punya mata yang jeli. Dia mengangguk, nadanya menjadi lebih serius. Karena kau berpengetahuan luas, anak muda, aku tidak akan bertele-tele. 300.000 adalah harga teoritis, tetapi itu harga eceran, bukan harga pembelian. Ketika kami, Wan Baoge, membeli bahan baku, kami perlu mengurangi biaya seperti tenaga kerja, transportasi, penyimpanan, dan pajak, dan kami juga harus menanggung risiko fluktuasi pasar. 200.000, itu harga tertinggi yang bisa saya tawarkan. La berhenti sejenak setelah berbicara, lalu menambahkan dengan tulus, sejujurnya, di Bermuda, saya berani menawarkan harga ini, tidak ada tempat lain yang lebih jujur daripada saya. Jika Anda tidak percaya, anak muda, Anda bisa menerima penawaran saya dan bertanya-tanya sebelum kembali. 250.000. Chen Ping berkata dengan tenang, jika Anda menjualnya kembali, Anda bisa mendapatkan setidaknya 350.000. Anda akan mendapat keuntungan bersih sebesar 100.000, jadi transaksi ini tidak merugikan. Qian Wangguan sedikit menyipitkan matanya saat menatap Chen Ping, ekspresi kompleks terlintas di matanya. Pemuda ini tidak hanya mengetahui harga pasar, tetapi juga margin keuntungan mereka. Dia bahkan memperkirakan bahwa barang-barang ini dapat dijual kembali seharga 350.000, angka yang hanya berbeda 3.000 dari harga yang dipikirkan Qian Wangguan. 230.000, kata Qian Wangguan. Itu jumlah maksimal yang bisa saya berikan. 240.000. Chen Ping berkata, baiklah. Kami akan menjual lebih banyak bahan kepada Anda di masa mendatang. Jika tidak, kami akan beralih ke perusahaan lain. Tidak ada ancaman dalam nada bicaranya, dia hanya menyatakan sebuah fakta. Qian Wangguan terdiam sejenak, lalu akhirnya mengangguk. Tiba-tiba dia tertawa, tawa yang tulus, bukan senyum profesional yang biasa diberikan kepada pelanggan, tetapi tawa yang hanya muncul ketika Anda menemukan seseorang yang menarik. Baiklah, 240.000. Anak muda, kau adalah sosok yang tangguh. Dia mengeluarkan 24 kristal seukuran kepalan tangan dari cincin penyimpanannya. Setiap kristal memancarkan energi spiritual yang kaya, dan pola cahaya halus mengalir perlahan di permukaannya. Itu adalah kristal kelas atas, satu buahnya bernilai 10.000. 24 kristal kualitas terbaik harganya 240.000. Chen Ping mengambil kristal-kristal itu, memindai masing-masing dengan indera ilahinya, dan setelah memastikan jumlahnya tepat, memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Gerakannya terasa alami seolah-olah dia baru saja mengumpulkan 24 batu biasa. Ketika rombongan meninggalkan Wan Baoge, Qian Wangguan secara pribadi mengantar mereka sampai ke pintu. Sebelum pergi, dia melirik sosok Chen Ping yang menjauh beberapa kali lagi dan berbisik kepada pelayan di sampingnya, ingat orang ini. Dewa emas tingkat 1, mengenakan jubah biru, ditemani oleh seorang wanita berpakaian putih yang menggunakan teknik tipe S. Lain kali Anda datang, bawalah dia ke sini. Baik, pelayan itu mengangguk. Saat Chen Ping pergi, dia mengeluarkan beberapa kristal dari cincin penyimpanannya dan memberikannya kepada Zhao Tishan. Chen Ping telah mengatakan bahwa benda-benda ini untuk mereka dan dia tidak akan mengambilnya kembali. Zhao Tishan menerima kristal itu, wajahnya dipenuhi rasa syukur dan terkejut. 9 kultivator lainnya menatap pemandangan itu dengan mulut ternganga cukup lebar untuk memuat telur. 240.000. Ini hampir 2 kali lipat dari yang mereka perkirakan.
Semua ini terjadi karena Chen Ping dengan tenang dan tanpa terburu-buru menawarkan harga, dan kemudian dengan tenang dan tanpa terburu-buru menegosiasikan harga lain. Dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak meninggikan suara. Tuan Chen, Anda luar biasa. Mata Zhao Tishan penuh kekaguman, dan suaranya bahkan sedikit berubah. Dulu saya tidak pernah menawar. Paling banyak saya hanya meminta tambahan 20.000 atau 30.000. Saya tidak menyangka Anda akan meminta lebih banyak lagi. Chen Ping melambaikan tangannya, harga pasar transparan. Selama Anda mempelajari informasinya lebih lanjut, Anda tidak akan tertipu. Dia berbicara dengan tenang, tetapi pernyataannya sendiri adalah fakta yang sulit disangkal. Zhao Tishan mengangguk berulang kali, kekagumannya pada Chen Ping semakin mendalam. Diam-diam ia bertekad bahwa lain kali ia datang untuk menjual bahan, akan menghabiskan beberapa hari di kota untuk mencari tahu harga pasar setiap jenis bahan. Chen Ping, bagaimana kau tahu harga bahan-bahan monster ini? Kita baru saja mencapai tingkat ke-19 alam surgawi. Tanya Jiang Suelan, mengungkapkan keraguannya. Chen Ping tersenyum tipis, saat kami memasuki kota, kalian semua sibuk melihat-lihat. Aku mendengar percakapan antara dua anjing iblis pedagang dengan indera ilahiku, jadi aku mengetahuinya. Chen Ping memimpin semua orang dalam tur lain ke Bermuda untuk mempelajari struktur kekuasaan dan operasional sehari-hari kota tersebut. Sambil berjalan, Zhao Tishan memperkenalkan penguasa kota Baimu, Murong Bai, yang merupakan dewa emas tingkat 7 dan kultivator terkuat di kota Baimu. Selain Wan Baoge, terdapat juga cabang-cabang persekutuan pedagang Void, pos intelijen Tianjige, klub tentara bayaran Feng Yunlou, dan kekuatan-kekuatan lain dengan berbagai ukuran di kota ini. RSN Official. Para kultivator alam abadi emas bukanlah hal yang jarang ditemukan di kota ini. Para ahli alam abadi emas tingkat 4 dan 5 sering berjalan di jalan, dan kadang-kadang Anda dapat melihat seorang ahli alam abadi emas tingkat 6 berjalan santai di jalan utama. Para pejalan kaki di sekitar akan secara otomatis mundur beberapa langkah untuk memberi jalan bagi mereka. Di mana letak persekutuan pedagang Void? Tanya Chen Ping. Zhao Tishan menunjuk ke arah pusat kota, itu dia, menara perak putih tertinggi di sana. Namun, persekutuan pedagang Void hanya terbuka untuk anggota, kultivator biasa bahkan tidak bisa masuk. Tuan Chen, jika Anda mencari informasi, Anda bisa pergi ke pasar pertukaran intelijen di distrik barat. Di sana ada berbagai macam informasi. Seperti yang baru saja saya sebutkan, harganya memang tidak murah, tetapi keandalannya terjamin. Chen Ping mengangguk, menghafal arah menuju kamar dagang Void. Saat mereka berjalan menyusuri Central Street, berniat untuk membeli beberapa informasi intelijen terbaru, tiba-tiba terjadi keributan di depan mereka. Keributan itu beberapa nada lebih keras daripada jalan-jalan di sekitarnya, campuran antara kekaguman, spekulasi, dan kegembiraan. Sekumpulan orang berkumpul di sekitar papan pengumuman dekat gerbang kota, ramai dengan diskusi. Orang-orang di pinggiran berusaha mengintip ke dalam, sementara yang lain berdesakan menembus kerumunan dengan kegembiraan yang terpancar di wajah mereka. Rasa ingin tahu Zhao Tishan tergelitik. Memanfaatkan fisik tentara bayarannya, dia menyelinap ke kerumunan dan mengamati sejenak. Sesaat kemudian, dia muncul dari kerumunan, wajahnya berubah total, dan lapisan tipis keringat bahkan menetes dari dahinya. Tuan Chen, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Raja Anjing Iblis tingkat 7 dari alam Dewa Emas telah muncul di dekat kota Bermuda. Istana penguasa kota telah mengeluarkan hadiah, siapapun yang dapat membunuh Raja Anjing Iblis akan diberi hadiah 500.000 kristal tingkat tinggi. 500.000 kristal bermutu tinggi. Angka ini membuat Chen Ping sedikit mengangkat alisnya. 500.000 lebih dari 2 kali lipat dari 200.000 yang baru saja mereka dapatkan dari penjualan 13 anjing iblis dan negosiasi harga. Raja Anjing Iblis tingkat Dewa Emas kelas 7 sangat berharga, kata Chen Ping. Ini berharga, tetapi Anda harus hidup untuk mendapatkannya. Zhao Tishan menggelengkan kepalanya, kegembiraannya digantikan oleh keseriusan. Raja Anjing Iblis di peringkat ke-7 alam abadi emas sama kuatnya dengan kultivator manusia di puncak peringkat ke-7 alam abadi emas. Kepala desa kita hanya berada di peringkat ke-6 alam abadi emas. Seluruh desa King Feng jika digabungkan mungkin tidak sebanding dengannya. Selain itu,
Raja Anjing Iblis harus dikelilingi oleh sejumlah besar pengawal. Anjing Iblis adalah makhluk sosial, dan raja tersebut setidaknya akan memiliki beberapa lusin pengawal tingkat 5 alam abadi emas. Menurut informasi yang dikumpulkan oleh kultivator lain, Raja Anjing Iblis tingkat 7 alam abadi emas biasanya memiliki lebih dari 50 pengawal ditambah 5 atau lebih pengawal elit tingkat 6 alam abadi emas. Ekspresinya semakin muram saat dia berbicara, dan dia melanjutkan, ada beberapa catatan tentang Raja Anjing Iblis yang muncul di Bermuda sebelumnya, dan setiap kali operasi untuk melenyapkannya mengakibatkan hilangnya setidaknya 20 atau 30 pejuang terampil. Dengan pasukan kecil kita, pergi ke sana akan menjadi bunuh diri, tidak, kita mungkin akan dicabik-cabik oleh para penjaga sebelum kita bahkan melihat Raja Anjing Iblis. Chen Ping tetap diam, dengan kilatan pikiran di mata gelapnya. Raja Anjing Iblis di peringkat ke-7 alam abadi emas memang bukan seseorang yang bisa dihadapi oleh orang biasa. Namun, dia bukanlah orang biasa. Dia memiliki kekuatan kekacauan, pedang pembunuh naga, dan benih hukum ruang angkasa. Dia bisa membunuh siapapun di bawah peringkat ke-6 alam abadi emas hanya dengan satu tebasan pedang. Dia belum pernah mengalahkan Immortal Emas tingkat 7. Namun justru karena dia belum pernah bermain sebelumnya, dia menjadi lebih bersemangat untuk mencobanya. Mari kita kembali ke desa dulu. Chen Ping berkata, mari kita diskusikan setelah kita kembali. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebelumnya, seperti wilayah dan pola aktivitas Raja Anjing Iblis, serta distribusi pengawalnya. Zhao Tishan mengangguk dan memimpin rombongan kembali ke desa King Feng melalui rute yang sama. Setelah kembali ke desa, Zhao Tishan segera menemui kepala desa, Zhao Yuanshan, dan memberitahunya tentang hadiah yang ditawarkan di Bermuda. Zhao Yuanshan sedang minum teh di bawah pohon keramat di pintu masuk desa. Setelah mendengarkan kata-kata Zhao Tishan, tangannya yang memegang cangkir teh tetap melayang di udara untuk waktu yang lama. Raja Anjing Iblis peringkat ke-7 dari alam abadi emas. Zhao Yuanshan meletakkan cangkir tehnya, senyum pahit muncul di wajahnya yang sudah tua. Desa King Feng kami tidak memiliki kekuatan seperti itu. Dia berbicara dengan tenang, tetapi rasa tak berdaya dalam nada suaranya sangat tidak menyenangkan untuk didengar. Bahkan jika kita mengerahkan seluruh penduduk desa, kita mungkin tidak akan mampu membunuhnya. Dan kerugiannya akan sangat besar. Monster setingkat ini dapat dengan mudah merenggut banyak nyawa hanya dengan satu serangan balik. Itu tidak sepadan. Kepala desa itu benar. Zhao Tishan mengangguk, suaranya terdengar getir. Raja Anjing Iblis abadi emas tingkat 7 bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani. Aku sudah bertanya, dan meskipun hadiah dari penguasa kota tinggi, hadiah itu hanya diperuntukkan bagi kekuatan-kekuatan besar di kota Baimu. Kelompok tentara bayaran berdarah besi dan paviliun awan terbang sama-sama memiliki ahli di peringkat ke-6 alam dewa emas, ditambah anggota elit, mereka seharusnya mampu memberikan perlawanan. Desa King Feng kita, dia berhenti sejenak, lalu tertawa kecil sambil merendahkan diri, kita bahkan tidak memiliki satupun ahli Golden Immortal tingkat 6 yang mumpuni. Apa hak kita untuk ikut bersenang-senang ini? Zhao Yuanshan menghela napas dan hendak mengatakan sesuatu ketika Chen Ping angkat bicara. Aku akan mencobanya. Suaranya lembut, dan intonasinya begitu tenang sehingga terdengar seperti dia berkata, saya akan membeli sesuatu. Zhao Yuanshan terkejut. Zhao Tishan juga terkejut. Halaman itu begitu sunyi sehingga hanya suara gemerisik daun pohon roh yang tertiup angin yang terdengar. Tuan Chen, apa yang Anda katakan? Mata Zhao Yuanshan membelalak, dan dia melompat dari kursi rotan. Kau akan memburu Raja Anjing Iblis abadi emas tingkat 7. Chen Ping mengangguk. Aku ingin mencobanya. Tidak. Zhao Yuanshan melambaikan tangannya berulang kali, suaranya penuh dengan urgensi dan bahkan sedikit kegembiraan yang tak terkendali. Tuan Chen, meskipun Anda sangat kuat, Tishan memberitahu saya ketika dia kembali bahwa Anda telah membunuh 13 monster anjing iblis sendirian, dan bahkan membunuh monster anjing iblis elit di puncak peringkat kelima Dewa Emas dengan satu tebasan pedang. Namun, perbedaan antara peringkat ke-7 alam abadi emas dan peringkat kelima alam abadi emas bagaikan langit dan bumi. Perbedaan antara setiap tingkatan tidak dapat diatasi, ini adalah perbedaan kualitatif dalam pemahaman hukum dan kapasitas kekuatan spiritual, yang tidak dapat dijembatani hanya dengan memiliki kemampuan bermain pedang yang baik.
Terlalu berbahaya bagimu untuk pergi memburu Raja Anjing Iblis. Aku tahu, kata Chen Ping dengan tenang, tapi aku butuh sumber daya. Raja Anjing Iblis Abadi Emas tingkat 7 setidaknya bernilai 1 juta kristal tingkat tinggi. Sumber daya ini dapat membantuku meningkatkan kultivasiku dengan cepat. Dia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Dari desa King Feng hingga Bermuda, dia memiliki pemahaman umum tentang tingkat sumber daya dan harga di surga ke-19. Di sini, sumber daya yang dibutuhkan oleh kultivator Dewa Emas untuk mencapai terobosan dengan cepat beberapa kali lebih besar daripada yang dibutuhkan untuk mencapai surga ke-18. Mengumpulkan kekayaan hanya dengan memburu monster level Golden Immortal tingkat 5 terlalu lambat. Ekspresi Zhao Yuanshan berubah berulang kali, alisnya berkerut dan rileks seolah-olah dia sedang mempertimbangkan untung rugi dalam pikirannya. Akhirnya, dia menghela napas, dan otot-otot di bahunya mengendur. Tuan Chen, jika Anda bersikeras untuk pergi, saya tidak dapat menghentikan Anda. Tetapi harap berhati-hati. Jika keadaan menjadi tidak memungkinkan, jangan memaksakan diri. Selama Anda masih hidup, Anda selalu dapat menemukan jalan lain. Chen Ping mengangguk. Kapten Zhao, saya butuh beberapa orang yang tahu jalannya. Dia menoleh ke Zhao Tishan. Kau familiar dengan wilayah monster anjing iblis, ikutlah denganku. Zhao Tishan menggertakkan giginya dan mengangguk dengan kuat, pipinya menggembung saat ia mengatupkan giginya. Baiklah, aku akan ikut denganmu. Kemudian dia memilih 9 kultivator lagi, 9 orang yang sama yang telah pergi berburu monster anjing iblis bersamanya kemarin. Ke-9 orang itu saling pandang sejenak, dan tak satu pun dari mereka menolak. Ada 10 orang, ditambah Chen Ping dan Jiang Suelan, sehingga totalnya 12 orang. Zhao Yuanshan mengantar semua orang ke pintu masuk desa, matanya yang tua dipenuhi kekhawatiran, dan berdiri di dekat pagar kayu yang bengkok, memberi mereka instruksi berulang kali. Angin bertiup dari pegunungan, melewati tanaman obat yang belum matang di ladang spiritual, dan mengacak-acak rambut abu-abunya. Kelompok itu pergi ke Bermuda dan menginap semalam. Keesokan paginya, Chen Ping memimpin Zhao Tishan dan yang lainnya ke pasar perdagangan intelijen di Bermuda. Untuk memburu anjing iblis Golden Immortal tingkat 7, informasi yang akurat sangat penting, jika tidak, tanpa mengetahui lokasinya, mustahil untuk menemukan anjing iblis tersebut. Daerah sekitar Bermuda berjarak puluhan ribu mil. Menemukan monster anjing iblis itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Anda perlu mengetahui lokasi tepatnya untuk menemukannya. Tata letak distrik barat sangat berbeda dari tata letak jalan utama. Di sini tidak ada etalase yang mencolok atau menara gerbang yang tinggi, melainkan sekelompok besar bangunan rendah yang tampak tidak mencolok, dengan lorong-lorong sempit yang saling bersilangan dan dinding yang dipenuhi dengan potongan-potongan informasi usang. Namun, ada cukup banyak orang yang datang dan pergi, semuanya terburu-buru, dengan topi ditarik rendah dan suara mereka pelan. Orang-orang yang muncul di sini semuanya memiliki sesuatu yang tidak ingin mereka ketahui orang lain. Tuan Chen, ini adalah pasar perdagangan informasi di Bermuda. Anda dapat membeli informasi apapun di sini, tetapi harganya sangat mahal. Zhao Tishan berkata dengan suara rendah, sambil menunjuk ke berbagai pintu masuk gang saat mereka berjalan, menjelaskan kepada Chen Ping jendela mana yang digunakan untuk menangani informasi tentang monster, jendela mana yang digunakan untuk menangani informasi tentang faksi, dan tempat mana yang sebenarnya tidak dapat diandalkan dan hanya kedok untuk sesuatu yang lain. Dia sudah sering ke sini dan cukup tahu aturannya. Lokasi pasti Raja Anjing Iblis dan distribusi pengawalnya akan membutuhkan biaya setidaknya 5.000 kristal tingkat tinggi. Ini adalah versi paling dasar, dan siklus pembaruannya adalah 3 hari. Jika Anda menginginkan versi yang diperbarui secara real-time, Anda harus membayar ekstra. 5.000 kristal bermutu tinggi merupakan jumlah uang yang sangat besar bagi Zhao Tishan. Sebagian besar dari 240.000 kristal hasil penjualan material kemarin dialokasikan untuk desa untuk anggaran keseluruhan. Bagian pribadinya hanya beberapa ribu kristal, cukup untuk membeli laporan intelijen dasar. Saya kenal seorang makelar informasi, yang berada di pintu masuk gang timur distrik barat, namanya Sun Guaizi. Harganya cukup terjangkau, saya bisa mendapatkannya dengan harga 5.000. Namun, informasi intelijennya terkadang tidak akurat.
Informasi intelijen yang kami beli terakhir kali tidak mencakup perubahan terbaru dalam konstelasi satelit, yang hampir menyebabkan kami terkepung di hutan. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Pergilah ke persekutuan pedagang Void. Mata Zhao Tishan membelalak. Persekutuan pedagang Void. Tuan Chen, informasi dari persekutuan pedagang Void bahkan lebih mahal. Satu laporan intelijen tingkat pemburu yang diperbarui secara real-time harganya setidaknya puluhan ribu, dan mereka bahkan mungkin tidak akan menjualnya kepada kita. Persekutuan pedagang Void hanya menjual informasi kepada anggota tingkat tingginya, kultivator biasa bahkan tidak bisa masuk. Aku pernah melihat kedua penjaga di gerbang mereka sebelumnya, mereka berdua adalah Dewa Emas tingkat 5. Aku bahkan tidak berhak mengajukan pertanyaan kepada mereka. Chen Ping tidak mengatakan apapun dan langsung berjalan menuju kamar dagang Void. Zhao Tishan mengikuti di belakang, pikirannya dipenuhi pertanyaan, tetapi dia tidak berani bertanya lebih lanjut. Dia mengingat kembali pendapat yang telah dia tukarkan dengan ke-9 kultivator itu selama percakapan pribadi mereka malam sebelumnya. Sebenarnya siapakah Tuan Chen itu? Orang-orang berspekulasi tentang banyak kemungkinan, seperti bahwa dia adalah murid dari sekte besar yang turun ke alam fana, atau murid pribadi dari seorang guru yang tertutup, atau bahkan bahwa dia mungkin seorang immortal pengembara yang diturunkan dari alam atas ke surga ke-19 sebagai hukuman. Terlepas dari tebakan mana yang benar, satu hal yang pasti, pemuda di tingkat pertama alam abadi emas ini jelas bukan sosok yang polos di surga ke-19. Persekutuan pedagang Void terletak di area pusat Bermuda. Bangunan ini berupa menara tinggi berwarna perak putih, yang seluruhnya terbuat dari kristal spiritual dan giok spasial, dan berkilauan cemerlang di bawah sinar matahari. Menara itu memiliki 9 lantai, dan dinding eksterior setiap lantainya ditutupi dengan rune spasial. Rune-rune ini bukanlah formasi pertahanan, melainkan susunan komunikasi antar dimensi dan susunan stabilisasi saluran spasial. Ini berarti bahwa menara itu sendiri adalah pusat ruang kecil. Di puncak menara, melayang sebuah mutiara bercahaya dengan diameter lebih dari 10 kaki, simbol dari persekutuan pedagang Void dan salah satu simpul kunci yang menjaga stabilitas hukum spasial seluruh kota Bermuda. Zhao Tishan berdiri di bawah tangga menara, kakinya mulai terasa lemas. Dia mendongak ke arah menara dan merasa seperti seekor semut yang berdiri di pintu masuk sarang naga. Dua penjaga yang mengenakan jubah putih keperakan berdiri di pintu masuk menara, keduanya memiliki tingkat kultivasi peringkat kelima dari alam Dewa Emas. Tatapan mereka setajam pisau, dan aura mereka tenang sekaligus garang, membuat mereka tak tertandingi oleh para penjaga di gerbang Bermuda. Setiap orang yang mendekati menara dipindai oleh indera ilahi mereka. Beberapa kultivator nakal yang mencoba menyelinap masuk dipantulkan kembali oleh penghalang tak terlihat begitu mereka melangkah ke tangga, jatuh dengan canggung ke jalan dan menimbulkan tawa dari orang-orang yang lewat. Terima kasih yang sudah setia dan selalu support channel kami. RSN Official. Sehat selalu, berkah selalu.